Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia tentunya kita sering menghadapi tantangan ataupun kesulitan. Misalnya saja pekerjaan yang sudah begitu cocok dengan kita, tiba-tiba kita diputus kontraknya. Kemudian keluarga atau orang yang kita cintai meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan itu sering juga membuat kita bertanya-tanya, mengapa masalah senantiasa menghampiri? Apa salah saya? Padahal sudah sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengapa banyak sekali beban-beban ataupun kesulitan-kesulitan dalam kehidupan? Dan akhirnya banyak pikiran-pikiran ini yang masuk dalam benak kita, sehingga pada akhirnya ada orang yang tidak mau beribadah atau jadi meninggalkan ibadahnya. Karena pemikiran yang tadi, rajin ibadah sering mendapatkan kesulitan. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi kesulitan dalam hidup kita? Mari bersama-sama kita akan dengarkan tausiah dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, tetapi mudah-mudahan ada berkah untuk kita semuanya, ya. Tema kita bersyukur, mensyukuri ya, tantangan, ya. Sebetulnya syukur yang paling tinggi itu bukan hanya mensyukuri nikmat, Ya. tapi mensyukuri apapun yang datang dari Allah. Itulah lebih tinggi daripada syukur. Dalam Al-Quran disebut dengan syakur. Allah. Ya. Yang banyak itu syukur. Lebih banyak lagi tidak bersyukur. Apa perbedaan syukur dan syakur? Syukur itu mensyukuri nikmat Allah, nikmat promosi, nikmat rezeki, nikmat anak soleh, nikmat rumah mewah, nikmat beli kendaraan baru, nikmat perasaan damai. Ya, berbagai kenikmatan itu disyukuri. Ya, itu wajar. Tapi kalau mensyukuri apapun datang dari Allah, termasuk penyakit, PHK, penderitaan, kekecewaan, bala, musibah, kalau orang mensyukuri semuanya itu, maka itu disebut dengan asyakur. Ma'rifahnya sudah sampai tingkat tinggi. Karena mereka sudah yakin segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik. Cuma kita belum manfaat, belum bisa memahami apa di balik cobaan tantangan itu. Saya pernah nyampaikan juga pada beberapa waktu yang lalu di kesempatan yang sama seperti ini, ya, bahwa hanya karena kita tidak tahu apa hikmah di balik penyakit itu, maka kita menjerit pada saat kita ditimpa musibah penyakit. Ya, kalau kita menyimak hadis Nabi, ya, sehari kita dilanda penyakit demam, diampuni dosa kita selama 1 tahun. Allah. Tidak ditimpa suatu musibah bagi seseorang, melainkan musibah itu pencuci dosa masa lampau. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia menyegerakan siksanya datang di awal di dunia supaya nanti tidak transit lagi di neraka. Coba kalau kita menghayati hadis-hadis ini, maka kita tidak perlu menjerit pada saat ada musibah. Sebab musibah itu surat cinta Tuhan. Tandanya dia mencintai kita, maka dia lunasi kita di dunia ini supaya nanti nggak menjadi penghuni neraka, ya kan. Nah, jadi para pemirsa, bagi orang yang sudah sampai ke tingkat ma'rifah yang lebih tinggi, memang betul jarak antara penderitaan dan kenikmatan itu makin sedikit, makin dekat. Seperti satu mata uang yang memiliki 2 sisi. Karena kita kan kadang-kadang salah mendefinisikan sesuatu. Wah, ini bahaya nih, musibah ini. Kok berkali-kali, berhari-hari, bahkan kita sudah bernazar segala macam untuk minta sejodoh dengan si X. Tapi kok orang lain, tetangga yang dapat. Tuhan diskriminatif lah. Memang dasar manusia sial. Dia nyalain dirinya sendiri, takut menyalahin Tuhan, ya kan. Ya. Nah, ini contoh orang yang tingkat ma'rifah, kearifannya itu belum standar, masih kurang. Padahal Allah mengingatkan kita, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kalau kalian sudah berupaya semaksimal mungkin, serahkan dirinya kepada Allah. Tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Ya, jangan sampai seperti tadi.
Hanya karena kita nggak tahu hikmah di balik penderitaan, hikmah di balik musibah, hikmah di balik kegagalan, hikmah di balik penundaan promosi, hikmah di balik penyakit ini, ternyata ada lebih besar yang Allah lindungi untuk diri kita sendiri. Kan ada ayatnya menenangkan hati kita kan. Asa antakrahu syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu adalah buruk, tapi bagimu itu adalah baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa khairul lakum wa syarrul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu adalah baik tetapi buruk bagimu. Nah, jadi Allah itu punya definisinya sendiri yang pada akhirnya pasti dia benar dan pasti dia menang dan pasti memang itu yang paling benar. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kalau kita menghadapi sebuah tantangan, berterima kasihlah. Sebab itu tanda cinta Allah. Surat cinta itu kan harus disyukuri sebetulnya. Jadi jangan menjerit pada saat diuji musibah. Jangan sampai kita berada pada posisi menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sholat tahajud lah, puasa Senin Kamis lah. Tetangga kita nggak pernah tersentuh air wudhu, malah dia dapat semuanya. Enak. Ya, jangan dulu. Justru jangan-jangan ini yang terbaik buat kita ya kan. Apakah musibah itu sebetulnya? Ya, apakah itu adalah pencuci dosa masa lampau? Jawabannya iya pasti. Ada hadisnya kan? Iya. Ya. Apakah musibah seperti penyakit dan seterusnya itu ulah tangan kita sendiri? Jawabannya juga boleh jadi iya, kan ada juga ayatnya kan, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya kan, telah muncul kerusakan di atas daratan ini dan di lautan itu karena ulah manusia itu sendiri. Jadi ulah manusia sendiri juga kan. Wa ma dzalamuhumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Jadi Allah tidak pernah mendalimi hambanya, kita yang mendalimi diri sendiri dengan melakukan dosa, ya kan? Nah, pertanyaan yang ketiganya juga ya, solusinya seperti apa itu saya kira juga penting untuk kita sampaikan. Solusinya adalah beriman. Kalau orang itu beriman, rasa penderitaan itu tidak akan muncul. Kalau orang itu menjalani hidupnya dengan ikhlas, bisa terbalik. Ya Allah, aku mensyukuri penderitaan ini. Ya, contoh yang paling ekstrim nih. Kan contoh yang paling bagus adalah contoh ekstrim kan. Anak sematawayang saya yang Kau berikan kepada aku meninggal saat-saat lucu-lucunya, ya Allah. Ini pasti musibah buat saya. Tapi saya mengambil hikmahnya. Dulu saya nggak pernah sholat. Dulu aku berjarak dengan Engkau. Bahkan dulu ya semua dosa-dosa, semua durhaka yang saya lakukan itu tidak ada yang ngerem. Tapi semenjak Engkau menjemput anakku, maka sekarang aku berubah. Memang aku kehilangan seorang anak satu-satunya, tapi aku menemukan Engkau. Maka kepergian anakku sepertinya memberikan suatu kesempatan yang sangat baik buat saya untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki masa lampau saya. Itu kan sengsara membawa nikmat sebetulnya ya kan. Jadi kita jangan salah paham terhadap musibah, ya, penderitaan, kekecewaan yang kita alami. Sebab mungkin hari ini musibah, tetapi keesokan harinya muncul hikmahnya. Untung aku nggak sejoro dengan itu. Ya, Allah melindungi aku. Ya. Ternyata istrinya sekarang ini pulang ke rumah orang tuanya babak belur KDRT. Mersinya itu mersi pinjaman. Utangnya ada di mana-mana ternyata, ya kan. Jadi hati-hati, jangan terkecoh penampilan fisik, penampilan sementara. Boleh jadi itu rekayasa. Nah, kalau kita sudah berdoa kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah, boleh jadi Allah itu mengartikan begini. Penolakan doa kita itu berarti penerimaan. Hai, aku enggak kabulkan doamu. Engkau yang aku minta naik ke atas, lihat etalase langit. Begitu naik ke langit, etalase yang dipamerkan Tuhan di langit itu. Enggak ada apa-apanya yang ada di dunia ini. Ya Allah, jangan kabulkan permohonanku kemarin. Aku mau yang ini, aku mau yang itu. Jadi pemandangan langit itu jauh lebih indah daripada apa yang mengecoh pandangan kita di bumi ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan salah paham kalau Tuhan menolak doa kita. Boleh jadi Tuhan itu mencintai kita sehingga tidak terpenuhi.
Apalagi doa kita kan selama ini para pemirsa lebih banyak didikte oleh hawa nafsu kan. Iya, betul. Berjangka pendek semua doa kita kan. Iya, iya. Minta rumah, minta jabatan, minta sehat, minta jodoh, minta ya hanya dinikmati pada masa sehat ya kan. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah tambahkanlah rasa cintaku terhadapmu. Ya Allah permanenkanlah kecintaanku terhadap Rasulullah. Allahumma sholli. Ya, jarang tuh kita berdoa seperti ini. Semuanya doa kita itu materialistik karena di kepala kita ini ya materi, uang, rezeki itu. Nah, saya ingin kembali lagi topik kita ya bahwa musibah, penderitaan, kekecewaan itu jangan dianggap itu sebagai suatu kutukan ya, atau suatu penghukuman terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa hambanya. Allah tahu apakah orang ini bermanfaat kalau dikabulkan doanya. Ya, seorang ibu cuci piring, anaknya merangkak-rangkak di situ minta pisau tajam, pisau mengkilap itu kan. Nangis sejadi-jadinya anak itu minta pisau itu. Ibu itu tetap nyanyi sambil cuci piring. Apakah ibunya nggak sayang sama anaknya? Sayang. Sangat sayang. Coba kalau pisau tajam itu dikasih anaknya, ambil nak. Udah, robek perutnya, robek mulutnya. Ya, anaknya bisa habis. Jadi permohonan kita kepada Allah yang ditolak boleh jadi seperti permohonan seorang bayi minta pisau tajam tidak diberikan oleh ibunya. Ya, apa sih yang kita minta? Benar nggak itu kita butuhkan apa permohonan kita itu? Ya, minta jabatan. Kok ditolak? Orang lain malah naik. Gak lama, Masya Allah, ditangkap. Masya Allah, ya Allah, kalau saya jadi di situ, berarti saya akan masuk di penjara. Ini caranya Tuhan melindungi aku. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu para pemirsa, kalau kita sudah berusaha sedemikian rupa, lalu kita bertawakal kepada Allah, lalu ditutup, ya Allah berikan yang terbaik bagiku dan bagimu, maka Allah akan mencintai hamba yang bersangkutan. Jangan lagi cemberut, jangan lagi menyesali nasibnya, jangan lagi menyalahkan Tuhan. Insya Allah tinggal menunggu waktu. Oh, ini ada hikmahnya. Kalau nggak dapat hikmahnya di dunia, di akhirat nanti, Alhamdulillah ya Allah, untung Engkau tidak memenuhi permintaanku yang materialistik itu. Aku rasakan manfaatnya sekarang ini. Di kuburan dia mendapatkan kenikmatan, di akhirat nanti juga dia mendapatkan surga. Jadi para pemirsa, sekali lagi, jangan kita berpikiran jangka pendek dan jangan berpikiran picik mendefinisikan arti kehidupan. Kehidupan ini bukan hanya sampai kematian kita. Kehidupan sesudah mati itu kan ada, eskatologisnya kan seperti itu. Kehidupan abadi kita itu bukan di sini, di akhirat. Nah, dunia ini tempat kita menanam. Siapa yang menanam benih surga dapat panen surga. Siapa yang menanam benih neraka pasti juga akan panen neraka. Nggak mungkin panen surga, panen neraka di sana. Bibit surga di sini, panen neraka di sana, nggak mungkin. Allah Maha Adil. Kalau kita menanam benih-benih surga pasti dapat surga. Amin. Tapi kalau kita menanam benih-benih neraka, ya neraka yang kita panen di situ. Nah, sisa umur yang Allah pinjamkan kepada kita ini, mari kita berbanyak menanam bibit-bibit surga supaya keabadian surga, kenikmatan itu nanti bersama kita. Amin. Saya kira cukup ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Majelis Ilmu Metro TV. Tadi telah bersama-sama kita dengarkan tausiah dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang mengatakan ternyata di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami semasa hidup ada hikmah yang tidak kita ketahui, namun Allah mengetahuinya. Nah, kali ini mari kita bersama-sama dengarkan tausiah dari Ustadz Taufikur Rahman. Al-Qayyum. Tadi kakak sudah bacakan surat Al-Baqarah ayat 255 yang orang sering nyebut namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Al-Qayyum, Al-Qaim bi tadbiri khalqihi kama qala Qatadah. Yang maha berdiri sendiri dan mengatur semua yang ada pada hamba-hambanya.
Jadi sampai-sampai di firman yang lain Allah ingatkan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah semua yang melata di muka bumi. Ingat ikhwafillah, yang melata berarti bukan yang punya akal. Yeah. Kalau manusia punya akal, ini yang melata, binatang yang melata di muka bumi ini semuanya melainkan Allah sudah siapkan rezekinya. Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir ya, Bi. Di Quran surat ke-63 juz ke-28 ayat ke-9 Allah menyinggung apa bahasa firman-Nya yang kurang lebih maknanya Bunda, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian dilalaikan hanya dengan dua urusan, harta, anak, anak, harta. Jadi maintain otaknya tuh, kalau saya berjamaah ke masjid 5 waktu, ntar nggak punya waktu buat saya bekerja. Yang demikian kata ya Qur'ani, sampai 5 waktu aja. Naudzubillah min dzalik. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya Ketiduran. nah Alhamdulillah. kosong semuanya. Siapa yang demikian kata Quran, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Alhamdulillah. Maka yang berbuat demikian mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi tetap jangan sampai kita hanya konsen harta dan anak, lupa untuk ingat yang memberikan harta, yang memberikan kehidupan, yang memberikan ini kesehatan, ada yang Al-Qayyum, yang maha berdiri. Siapa? Gusti Allah. Jadi harus seimbang ya antara dunia dan akhirat. Ibadah terus juga jangan, nggak ada waktu buat ini. Bunda Ya. renungin aja, padahal mah buat orang-orang yang hanya otak ke dunia saja, mohon maaf loh, dari perintah sholat dipanggilkan adzan. Itu dari adzan udah filosofi yang luar biasa. Ini renunginnya pakai akal sehat. Lihat rangkaiannya. Hayya 'alas shalah, baru hayya 'alal falah. Salat falah. Ayo salat, ayo sukses. Falah sukses. Mohon maaf, kita punya pendamping soleh dan soleha. Bahagia, falah. Urusan lancar, falah. Sukses. Kemudian selamat dari corona, falah. Meninggal dunia husnul khotimah, falah. Logikanya pemirsa, pengen falah, sholat ogah. Emang lu punya orang dalam dari mana? Halo Anda waras. Ya, sholat falah. Kau perbaiki jadwal sholat kamu, pasti Allah perbaiki jadwal kehidupan kamu. Masya Allah. Kakak, Bunda waktu itu ingat nih, Abi pernah ceritain kisah Umar bin Khattab kalau tidak salah ya. Ya, jadi pemirsa, Sayyidina Umar ini termasuk orang yang Masya Allah, setan melihat bayangan aja grogi. Takut. Di saat beliau akan qiyamul lail, ternyata sebelum subuh udah ada pemuda di masjid. Bangganya bukan main Sayyidina Umar. Kemudian begitu waktu duha, beliau masih di masjid. Sayyidina Umar mulai bertanya-tanya. Ini anak muda yang tadi sebelum subuh udah ada di masjid. Oh, ternyata iya benar, dia orangnya. Begitu terkumandang adzan zuhur, Sayyidina Umar akan melaksanakan sholat zuhur, ternyata ini pemuda masih di masjid. Nah, di sini Sayyidina Umar mulai bertanya-tanya. Nah, begitu habis sholat zuhur, langsung dipanggil. Wahai anak muda, ya Amirul Mukminin, kamu yang tadi sebelum subuh di masjid, ya. Kamu yang tadi duha udah di masjid, ya. Kamu yang habis sekarang udah di masjid, ya. Kamu nggak kerja, nggak. Makan dari mana? Nanti pemberian dari kakak saya. Kakak kamu di mana? Di pasar. Ngapain? Jualan. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai pemuda, yang hebat dan istimewa bukan kamu, tapi kakak kamu. Nah, ini menjadi ibrah lagi buat kita. Betapa Allah senang Rasulullah resep kepada orang beriman yang pekerja, yang bersungguh-sungguh, yang berikhtiar, tidak mengharapkan pemberian dari orang lain.
Jadi semuanya seimbang ya Bi ya. Kesimpulan dulu Bi, kesimpulan dulu Bi. Ikhwafillah, semoga dengan ngebahas Al-Qayyum ini betul-betul menjadi ibrah buat kita untuk makin mandiri, makin semangat. Ingat kata Rasulullah, wahai para suami, banyak dosa-dosa kita yang nggak bisa gugur dengan sholatnya, nggak bisa terhapus dengan puasanya, nggak bisa terhapus dengan hajinya, nggak bisa terhapus dengan umrohnya. Tapi dosa-dosa kita luntur, terhapus dengan kesungguhan kita di dalam berikhtiar untuk menyenangkan istri dan anak-anak Masya kita. Allah, Bahasa Masya Allah. pantun Al-Fakir, dapat arloji dari Gus Koyum, Cakep. dapat korma dari Ki Mukhtiar. Kita ngaji, mengkaji Al-Qayyum, semoga makin istiqomah dalam berikhtiar. Amin. Insya Pemirsa, demikianlah episode Majelis Ilmu kali ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan pahala, berkah maupun hikmah di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami semasa hidup. Saya Maria Lizia Hasni, undur diri. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.